Ketika diberi kecepatan sudut ke sana, bendanya akan berputar seperti ini, yaitu ya. Terus di sini kita bisa lihat bahwa eta 3 itu turunannya terhadap waktu itu 0. Berarti diambil kesimpulan di sini eta 3 konstan, sama dengan konstan. Ini gangguan yang arah ke prinsipal aksis ketiga, gangguan yang ke sana. Nah, berarti tadi karena di soal omega 1 besar konstan, eta 3 konstan, I1 konstan, I3 konstan. Ini semua konstan. Ini semua konstan. Di sini eta 2 dotnya sama dengan ini. Jadi di sini tergantung juga dengan besar mana I3 dan I1. Saya tuliskan di sini contohnya ya. Saya pindah ke ruas yang satunya biar jelas. Sama dengan omega 1 eta 3 I3 min I1. Nah, ketika I3 nya itu lebih besar dari I1, berarti yang bentuknya yang seperti ini, maka eta 2 dotnya itu positif. Berarti eta 2 nya itu semakin lama semakin besar. Ya, berarti gangguan di prinsipal aksis yang kedua itu semakin besar kalau I3 nya lebih dari 1. Sedangkan yang untuk yang eta 1 nya nanti dia semakin kecil. Kalau ini pindah ke sana, ini negatifnya ya. Ketika I3 nya lebih besar dari I2, nanti berarti eta 1 dotnya sama dengan negatif, semakin kecil. Ya nggak kecil juga sih sebenarnya, semakin besar, cuma arahnya semakin lama ya semakin kecil, tapi nanti 0, kemudian minus, dan semakin nambah terus. Minus di situ berarti arahnya saja yang berkebalikan. Contoh, ini prinsipal aksis 1, awalnya positif, terus nanti dia lama-kelamaan angular velocity-nya ke sini, berkebalikan dengan aksis yang pertama. Ya, dan lama-kelamaan eta 1 dan eta 2 nilainya semakin besar. Jadi bendanya bisa dibilang tidak stabil karena semakin lama kecepatan sudutnya semakin besar. Ya, itu bisa dijelaskan dalam kata-kata mungkin. Kemudian soal yang terakhir, ini sebenarnya sama saja dengan yang nomor 2, mirip. Diberikan kecepatan fluida yang stasioner itu V sama dengan ini fungsi X ya, minus AX tambah B arah I ditambah AY plus C arah J dengan ABC konstanta. ABC konstanta. Kemudian tunjukkan bahwa fluida tersebut incompressible dan irrotasional. Nah, apa itu incompressible? Tadi tak termampatkan. Tak compressible, termampatkan, tak termampatkan. Apa syaratnya? Incompressible jika tadi ada teorema nabla dot V nya sama dengan 0, divergensinya sama dengan 0. Ya, kita hitung seperti tadi, caranya mirip ya, nggak mirip persis. Berarti apakah ini berlaku? Jika iya, maka dia incompressible. Kita cari divergensinya. Berarti ddx dari minus ax plus b ditambah ddy dari ay plus c. Ini hasilnya berapa? Hasilnya ternyata ini b konstan ya, diturunkan terhadap x hilang, minus ax diturunkan terhadap x minus a. Di sini ditambah ini c diturunkan terhadap y konstan, ay diturunkan a, sama dengan 0. Apa maksudnya? Berarti nabla dot V nya 0, berarti dia tak termampatkan. Kemudian syarat disebut irrotasional. Irrotasional itu jika mirip dengan ini, nabla cross V nya kecepatan ya, V nya itu sama dengan 0. Apakah rotasinya sama dengan 0? Kita cek ya. Sini saya pakai perkalian matriks.
yang merepresentasikan rotasi itu cross product sebenarnya. Merepresentasikan cross product itu bisa tuliskan jadi seperti ini. 0 minus dz dy ddz 0 minus ddx minus ddy ddx 0 dikali dengan v nya minus ax plus b ay plus c 0. Nah ini berapa hasilnya, kita kalikan saja, tekan matriks ya, ini kali ini nanti hasilnya matriks berapa ini, 1 kali 3 atau 3 kali 1 ini, pokoknya di sini ada komponen 3. 0 kali minus ax 0 minus ddz ini diturunkan terhadap minus ddz, berapa hasilnya, 0 juga ya, karena di sini tidak ada komponen z. Terus ddy masuk ke 0, berarti 0 tambah 0 tambah 0. Yang sini juga minus ddz masuk ke sini, hasilnya 0 kali ini 0 minus ddx 0. Terus di sini ini 0 ya, minus ddy ke sini 0 juga karena di sini nggak ada y, minus ddx ke sini 0 juga karena di sini nggak ada x, 0. Apa maksudnya? Berarti nabla cross v sama dengan 0, berarti dia irotasional. Kemudian mencari fungsi potensial kecepatan fluida. Ini sangat mirip dengan yang ada di elektromagnet. Kalau kalian ingat, itu untuk kasus yang dianggap tidak ada vektor potensial, berarti E itu sama dengan nabla V. Ya, di sini juga sama. V itu bisa kita tuliskan, V-nya di sini V kecepatan sebagai gradien dari suatu potensial. Ini kita anggap V. Ya, ini yang kita cari. Ini yang di sini V ini namanya potensial kecepatan fluida. Gimana cara nyarinya? Nah, kita pakai definisi turunan berarah di sini. Kalau masih ingat mat V1, turunan berarah. Jadi kalau pengen nyari V itu kita dotkan dengan dr. Ya, jadi definisinya dv itu sama dengan nabla v dot dr. Nah, sedangkan nabla v tadi apa? Nabla v itu v. Kita ganti, berarti ini v dot dr. Ini dv. Berarti kalau pengen nyari v ya diintegralkan. Sama dengan v dot dr, berarti kita punya komponen ini dr-nya juga vektor ya. V-nya itu Vx ditambah Vy ditambah Vz. Nah, ini didotkan dengan dx arah x ditambah dy arah y ditambah dz arah z. Ya, ini berarti ini masuk ke sini yang cuma searah saja ya. Berarti integral Vx dx ditambah integral Vy dy. Nah, karena nggak ada komponen z, berarti tidak usah ditulis. Nah, diintegralkan saja. Vx berarti integral minus ax plus b dx ditambah Vy, integral Vy itu ay plus c dy, berarti sama dengan minus a per 2x kuadrat ditambah bx ditambah a per 2y kuadrat ditambah cy ditambah suatu konstanta k. Ini v atau potensial kecepatan. Ya, gitu mudah kan? Ya, selamat bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.